Bapak Ibu terkasih mendengar? Apakah saya harus ke tengah? Sama nggak kedengar karena kurang tertarik ke sebelah sana. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya selesai di sesi bagaimana kasih suami istri secara fisik dan spiritual. Bagaimana secara spiritual saya tetap setia pada pasangan saya, suka dan duka. Ada sebuah kisah hidup yang tidak akan pernah saya lupakan. Ayah saya pribadi yang keras dan ibu pribadi yang lembut. Ayah sebagai seorang tentara, disiplin tinggi. Ibu saya adalah seorang perawat di rumah sakit. Setelah ibu saya pensiun, tak lama kemudian ibu kena stroke. Sampai akhirnya ibu hanya bisa terbaring. Dan saya sangat kagum, selama 10 tahun yang merawat ibu adalah ayah. Tiap pagi ayah mengangkat ibu, memandikan, lalu ayah keringkan, diberi bedak, diangkat lagi, dibawa ke depan untuk berjemur. Saat ibu berjemur, ayah masak karena ibu punya penyakit gula. Ayah masak makanan ibu. Sampai akhirnya setelah beres, ibu dibawa ke ruang makan, disuapi oleh ayah. Suatu saat teman saya pernah bertanya, "Pak, Bapak masih gagah. Maaf, Bapak masih bisa dengan istri lain. Kenapa Bapak begitu setia dengan istri Bapak?" Jawaban ayah saya sangat sederhana. Ayah mengatakan, "Waktu saya muda, istri saya setia melayani saya. Kalau sekarang istri saya sakit, ini saatnya bagi saya untuk menunjukkan rasa sayang saya pada dia." Dan selama 10 tahun sampai ibu meninggal, ayah tidak pernah mau dibantu oleh siapapun. Padahal kami sudah menawarkan perawat, tapi ayah berkata, "Tidak, iki bojoku, iki tanggung jawabku." Ini setia dalam suka dan duka sebagai seorang pasangan hidup. Jadi kalau setia, suka dan duka itu berarti apa? Cintanya total, tidak main hitung-hitungan. Maka menyedihkan, ada beberapa pasangan yang mau menikah. Sebelum menikah, maaf ya, ada beberapa ini, saya tidak mengatakan semua. Ada beberapa yang sebelum pernikahan hartanya sudah terpisah. Dengan alasan takut Romo nanti jangan-jangan kalau ada masalah ribut nanti kan gampang karena sudah harta terpisah. Bapak Ibu, kalau mau menikah sudah punya ketakutan cerai, lebih baik jangan nikah, betul. Karena kalau orang sudah mau menikah harus yakin bahwa ini dipersatukan Tuhan. Dan dengan bantuan Tuhan saya mampu setia. Tolong dengarkan. Dengan bantuan Tuhan saya mampu setia.
Jadi bukan memulai perkawinan dengan kegelisahan. Memulai perkawinan itu harus dengan keyakinan. Sama saya juga kalau memberkati toko, saya tanya, kalau ada orang, Romo tolong berkati tempat usaha saya. Lalu saya tanya, Pak, yakin gak di tempat usaha ini Bapak mau bisa maju? Bapak itu berkata, ya tergantung nanti Romo. Oh, enggak, saya berkati. Mau memulai usaha dengan sebuah keraguan, ngopo? Ente no duit. Membuat sebuah usaha harus dengan sebuah harapan, keyakinan. Jadi orang kalau mau memulai satu, saya yakin Romo, ini jalan Tuhan untuk memberkati kami. Amin. Orang Katolik tidak berani berdoa positif. Selalu ragu-ragu. Padahal di dalam kitab suci dikatakan, mintalah, bersyukurlah seperti yang kau minta itu sudah diberi oleh Tuhan. Itu. Saya bersyukur. Bapak Ibu jujur, saya sebelum berangkat ke Surabaya, saya baru pulang ziarah. Di sini ada Bapak Pepeng serta istrinya. Dari Rusia. Rusia, Skandinavia, lalu Norwegia. Capek sekali, saya hanya punya waktu 5 hari. Dan di dalam 5 hari itu syukur pada Allah, di paroki saya ada 5 yang mati. Jadi tiap hari saya bisa kematian, syukur pada Allah saudara-saudara. Jadi saya masih harus memberkati, memberikan misa requiem, perminyakan. Lalu saya berpikir ini di Surabaya saya masih harus memberi sesi. Saya hanya berkata, Tuhan, saya yakin dengan bantuanmu semua bisa aku lakukan. Aku sehat dan sehat saudara-saudara. Kenapa? Karena saya percaya bukan hanya saya yang mendoakan saya. Banyak orang mendoakan saya. Jadi sama. Bapak Ibu bertahanlah dalam perkawinan. Karena apa? Banyak yang mendoakan Anda waktu perkawinan. Betul atau tidak? Maka kalau mau cerai, tolong dengar. Undang yang diundang waktu Anda perkawinan. Minta maaf pada mereka. Karena Anda sudah membuat doa mereka sia-sia. Jelas? Masih mau cerai? Biayanya lebih besar. Gitu ya. Lebih baik syukuran saja. Misa perkawinan. Hari ulang tahun perkawinan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, totalitas dalam perkawinan adalah apa? Menerima dalam suka dan duka. Dan di dalam perkawinan kesetiaan pun eksklusif. Apa artinya eksklusif? Hanya Anda sah dan tidak menjadi masalah kalau Anda berpelukan dan berciuman di muka umum dengan pasangan Anda. Betul atau tidak? Eksklusif. Saya paling risih kalau suruh membonceng ibu-ibu. Tapi kalau sudah saya masuk ke mana? Stasi, naik ke arah masuk hutan karet. Kadang-kadang ada ibu-ibu, pastor ikutlah. Gitu ya. Dan dia pakai selendang. Ditutup sampai sini. Lalu ya sudah, saya berani karena yang minta 60 tahun ke atas. Sudah tidak ada setrum. Dan saya membonceng beliau, tidak ada kasus, bersih. Walaupun lewat hutan. Si Inang ini tidak takut diperkosa.
Jadi kalau bagi pastor, maka bagi pastor tidak boleh eksklusif. Tidak. Dan eksklusif itu membuat Anda berani terbuka pada pasangan Anda. Semuanya berani terlepas. Seperti perjanjian lama, kisah penciptaan indah. Di mana Adam dan Hawa dua-duanya telanjang dan mereka tidak malu. Karena apa? Tidak ada dosa. Jadi kalau istri telanjang di depan suami sudah mulai malu, ada dosa. Dosanya samcan di mana-mana. Bapak Ibu, itulah sifat dari sebuah cinta kasih. Namun di samping cinta kasih yang begitu indah, jangan pernah lupa bahwa di dalam perjalanan perkawinan orang pun mengalami akhirnya ketegaran hati. Apa itu tegar hati? Di dalam Amoris Laetitia mengatakan nomor 239, ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang dialaminya saat ia di rumah kecil, saat kecil, dan juga bisa jadi terluka saat pernikahan. Jadi Bapak jangan selalu dilupakan pasangan Anda itu dari keluarga yang berbeda dengan Anda. Anda harus tahu latar belakangnya. Karena pernah seorang ibu Jawa Solo, halus sekali. Anaknya perempuan, kawin dengan orang Batak. Lalu mertuanya ini mengeluh pada saya, Romo, anak saya itu sejak kecil tidak pernah dibentak-bentak. Ini kawin dengan orang Batak dibentak-bentak, Romo. Saya itu sakit hati sebagai ibunya, Romo. Lalu ya sudah, saya panggil anaknya, Mbak, sini Mbak. Kenapa Romo? Kata Mama, kamu dibentak-bentak ya sama suami. Enggak Romo, memang suami saya seperti itu kok. Orang malam pertama saja, ayo cepat, buka. Kau di atas, aku di bawah. Jadi kultur berbeda. Kulturnya berbeda, jangan pernah lupa. Maka itu pun bisa menjadi luka kalau kita tidak memahami pasangan kita, keluarganya seperti apa. Oleh karena itu, luka batin di dalam hidup setiap orang ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada orang yang tidak punya luka di batinnya. Hanya tinggal pilihannya, 1, menerima, 2, menolak, 3, tidak mau tahu. Padahal ada, tidak mungkin karena setiap manusia pasti pernah punya rasa kecewa, rasa marah, sedih, jengkel. Betul? Dan itu adalah luka di hati Anda. Maka luka batin itu adalah apa? Pengalaman pahit dalam hidup kita. Dan harus dibereskan. Gak bisa didiamkan. Oleh karena itu, siapa yang bisa membuat kita terluka? Yang bisa membuat kita terluka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau Bapak Ibu cuma ketemu dengan saya sekali ini, lalu saya ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu, sudah pulang juga Ibu ke WC udah lupa. Tapi kalau dengan pasangan, Anda sulit untuk melupakan. Dan itu sangat menyakitkan. Coba saya bertanya.
Bapak Ibu, saya salah atau betul? Kalau saya salah, semua sepatu silakan lempar kepada saya. Boleh sekarang, setelah saya ngomong. Oke, kalau saya salah, lempar. Orang yang paling sulit saya maafkan, dulunya adalah orang yang paling saya sayangi. Tidak ada sepatu. Betul atau tidak? Ya, betul. Jadi orang yang paling sulit saya ampuni adalah orang yang sangat saya sayangi, menyakiti hati saya. Itu yang tidak mudah kita bereskan. Oleh karena itu, jangan pernah lupa luka itu ada di mana. Nah, seperti ini. Iceberg, gunung es. Kalau Sigmund Freud, salah seorang yang ahli psikoanalisa, mohon maaf kalau di sini ada psikolog, kalau saya salah, tolong ampuni. Ada alam sadar dan ada alam bawah sadar. Dan seluruh pengalaman pahit, jengkel, marah, itu ada di bawah alam bawah sadar. Kenapa ada di alam bawah sadar? Karena saya ingin melupakan. Karena saya ingin menekan. Maka saya selalu ngomong, ayo wes lah ben, wongi kok koyo ngono kok. Ben wae, itu ditekan. Dan saya tidak mau mengingat-ingat. Tapi namanya manusia itu bisa keluar sendiri. Tiba-tiba ketemu orangnya marah lagi. Tiba-tiba jengkel lagi. Lihat kalau ibu-ibu maaf tersinggung dengan Romo yang dulunya disayangi. Lalu Romo itu nyakitin hati Anda. Lalu pas misa, teng, metu. Oh, iki wong gendeng kok mimpin misa. Langsung marah kembali, langsung kecewa kembali. Karena apa? Terpicu, terbuka lagi. Jadi luka itu tidak bisa dibiarkan karena muncul terus. Saya kecil, maaf, pendidikan seksualitas saya jelek. Saya sejak kecil, karena saya itu mau jadi pastor sejak kecil saya. Saya cerita kemarin. Kan kalau anak-anak SD kan suruh perkenalan toh. Ayo anak-anak maju ke depan. Mau jadi apa kalau kamu besar? Lalu teman saya mau jadi tentara. Woi, tepuk tangan. Lalu teman saya mau jadi dokter. Wah, tepuk tangan. Bagian saya mau jadi pastor. Semua diam. Sampai guru saya berkata, Eko ulangi. Yang sadar ya nak. Aneh. Sehingga karena saya mau jadi pastor, saya diberitahu oleh ayah. Jadi pastor tidak boleh dekat-dekat dengan perempuan. Dosa. Jadi kalau saya ketemu nyentuh perempuan, saya elap. Duduk dengan perempuan saya tidak mau. Bahkan di kelas pun SMP, harus duduk laki perempuan, saya garis. Ini kamu, ini saya tidak boleh lewat. Saya begitu anti. Dan saya ingat, kalau di film-film kita sedang nonton film bersama, ada adegan ciuman, langsung bapak berkata, kok. Halo, seksnya ditekan. Jadi tabu. Dan apa yang terjadi setelah saya jadi frater? Saya jujur, saya nonton video porno. Dan itu adalah dosa. Dan dosa itu selalu nikmat. Ampuni saya suster, doakan, jangan diketawakan. Saya nonton video porno.
bersama frater yang lain. Jadi dosanya berjamaah kita. Jadi kalau kita mau nonton video porno, itu disebutnya midnight. Jadi kita selalu berkata, midnight, midnight, midnight. Jadi kita itu kalau malam, jam 10 doa malam, langsung harus tidur jam 11. Setengah 1 kita merayap semua. Dan melewati ruangan pastor. Pelan-pelan. Lalu kita setel. Suaranya dikecilkan. Karena kan suaranya cuma ha, he, ho, ho, gitu saja. Suster ketawa juga, pernah nonton. Pinjem ya nanti ya. Lalu suatu hari, waktu kita nonton berapa? 10 orang, tiba-tiba pastor datang. Pas pastor datang, lalu pastor, iki opo? Lalu kan itu kan sedang filmnya koboi kok koyo ngene. Lalu kita satu-satu mau cari apa? Cari pintu satu-satu. Mana pintu? Mana pintu? Dan hebatnya pastor itu apa? Dia langsung, jangan keluar satu-satu. Kita tonton sampai selesai. Dan besoknya dibahas. Dibahas dan akhirnya kita harus bicara dengan psikolog. Karena sudah terjadi error di otak kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati. Kalau seksualitasnya sejak kecil tidak terlalu baik, ada sebuah kerinduan untuk melampiaskan. Maka saya ingat sekali sejak kecil juga, saya jarang kalau adik-adik saya dengan tante berpelukan. Saya enggak pernah. Di Filipina saya sekolah, teman saya langsung memeluk saya. Dan semua teman saya cantik-cantik. Hai Father, cepikat, cipiki, rapat lagi. Erat, padat. Awalnya saya risih. Lama-lama senang. Dan ketagihan saya. Saya betah sekali di Filipina. Dan pimpinan tahu. Jadi baru 1 tahun saya dipanggil pulang. Dan akhirnya dengan berat hati saya pulang kembali ke Indonesia. Walaupun sekolah belum selesai. Tapi itulah cara Tuhan menyelamatkan panggilan saya. Coba kalau di Filipina masih, saya tidak akan ada di sini. Saya salah satu dengan seperti Anda gitu ya. Lihat. Jadi hati-hati, luka batin itu apa? Yang ditekan bisa meledak-ledak. Maka sekarang saya menjaga diri. Jadi kalau ada ibu-ibu pas pengakuan dosa, pastor saya mau dipeluk. Tidak Bu. Kenapa pastor? Saya hanya supaya saya tenang, nyaman pastor. Enggak Bu, ibu tenang, saya tidak tenang. Karena ibu ada penyaluran, saya hanya pikiran saja. Jadi di situ saya harus tahu diri. Jadi bapak-bapak pun sama. Jangan tahu kalau itu godaan, malah diliatin terus. Sudah selesai. Ingat doa kita. Dalam doa Bapa kami, jangan masukkan kami dalam cobaan. Karena kami bisa masuk sendirian. Jadi lihat, luka ada di sini. Semua orang punya kejengkelan, kemarahan yang selalu ingin dilupakan. Saya akan tunda itu dulu sejenak. Kenapa? Karena saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang dikatakan oleh Ibunda Teresa
tentang kasih. Love until it hurts. Real love is always painful and hurts. Then it is real and pure. Jadi kalau Anda itu sungguh mencintai pasangan Anda, pasti Anda akan merasa sakit suatu saat. Kenapa? Karena apa yang Anda bayangkan sebelum menikah berbeda dengan kenyataannya. Betul atau tidak? Dulu dia Arjunaku, dia penjagaku, dia selalu memperhatikan aku. Sekarang dia sudah seperti penjaga sawah. Yang tidak bisa apa-apa lagi gitu ya. Yang tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah mau melayani saya gitu. Malah merepotkan saya yang ada. Itu kan tidak sesuai dengan harapan. Tapi di saat Anda tetap mencintai orang itu, that is real love. Itulah adalah cinta yang sesungguhnya. Maka cinta yang sesungguhnya harus didasarkan pada apa? Pengampunan. Dan Ibu Teresa, salah satu kutipan berkata, forgive, ampuni pasanganmu bukan karena pasanganmu layak untuk diampuni. Bukan. Ampuni pasanganmu karena kamu ingin bahagia. Jadi jangan memberi pengampunan kalau sudah pasangan saya berubah. Tidak mungkin. Nanti dia berubah kalau sudah dipanggil Tuhan. Raiso opo-opo. Jadi saya harus berani mengampuni karena saya mau bahagia. Saya kecewa dengan pimpinan saya. Waktu saya tidak dipindah-pindah dari rumah retret. Teman-teman saya baru 5 tahun sudah rotasi. Saya waktu itu 15 tahun tidak dirotasi. Lalu akhirnya tahun ke-20 pimpinannya provinsialnya adalah teman angkatan saya. Yang sekarang jadi uskup Bandung. Dia provinsial dulu. Saya datengin dia, Hopeng. Masa Hopeng di Cia? Nggak mungkin toh. Lalu saya dekatin. Koh, kata saya itu. Karena kan dia kayak engkoh. Koh. Saya sudah 20 tahun di rumah retret nih. Bagaimana? Saya belum punya pengalaman ke paroki. Lalu waktu itu pastor, sekarang uskup. Pastor itu berkata, "Kok, kamu jadi pastor ya?" Ya betul dong. Sudah berapa tahun? 20. Wah, 20 tahun ya. Benar. Tapi ingat kita jadi pastor itu kaul pertama apa? Ketaatan. Nah bagus. Jadi dengan demikian kau keluar dari kamar saya dan tetap di Pratista. Lalu saya balik lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Saya jengkel waktu itu. Saya jengkel. Tetapi akhirnya saya taat. Dan saya terus rupanya pimpinan tahu. Memang talenta saya adalah memberi retret untuk orang anak-anak. Jadi pimpinan tahu di rumah retret itu adalah panggilan saya. Akhirnya sudah saya setia. Awalnya saya jengkel, saya marah. Tapi lama-kelamaan saya menerima. Jadi lihat, Allah itu bisa memberi berkat lewat hal yang tidak dapat kita terima. Mungkin hal itu menyakitkan, betul. Tetapi hal itu untuk mendidik saya. Maka di dalam hidup bersama saya harus punya pengampunan. Maka cinta sejati itu cirinya harus apa? Objektif. Dan cinta objektif itu artinya apa? Kalau saya menemukan jodoh yang ideal itu tidak mungkin.
Jadi berusahalah supaya menjadi jodoh yang baik bagi pasanganmu. Jadi sebelum Anda menuntut supaya teman Anda berubah, pasangan Anda berubah, rubah dulu Anda. Saya sekolah di Filipina adalah sekolah konseling keluarga. Lalu waktu di konseling keluarga, saya harus membereskan masalah saya. Dan masalah saya yang pertama dan utama adalah dengan ayah. Waktu kita berdoa, saya suruh membayangkan ayah saya meninggal. Apa yang saya alami, saya tidak meneteskan satu tetes air mata. Saya hanya berkata, selamat jalan ayah. Sudah. Tapi waktu ibu meninggal, saya menangis terseduh-seduh. Karena ibu adalah orang yang sangat sayang dengan saya. Jadi waktu saya dianiaya oleh ayah, dimarahin, ibu yang melindungi. Ayah itu selalu, kamu bodoh, bodoh, bodoh. Ibu langsung, sini Ko, gak apa-apa. Eko bodoh tetap anak ibu. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pintar ya Ko ya. Karena saya waktu dibodoh-bodohkan oleh ayah, ayah selalu mengatakan, kamu bodoh, kamu bodoh. Lalu saya ngomong, bodoh-bodoh juga anak ayah. Lalu ayah berkata, iya anak ayah tapi bukan keturunan ayah. Keturunan siapa ayah? Ibu. Lalu mereka bertengkar, ibu bodoh, ayah yang bodoh, ibu bodoh. Lalu ibu saya menjawab, ya sudah saya bodoh. Karena saya bodoh, saya kawin dengan bapak. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa pada saat saya terluka dengan ayah, saya tidak pernah punya hubungan yang sayang. Saya nggak mau. Bahkan saya pernah setelah saya jadi pastor, saya ingin di kamar saya ada foto. Saya dipeluk ayah kayak apa. Saya cari di album keluarga, tidak ada. Adik saya ada waktu ayah memberikan dot minum. Adik nomor 3 digendong di atas sini. Adik nomor 4 diangkat seperti ini. Saya digendong oleh tukang becak. Sampai saya tanya ibu saya, bapakku sih sing iki apa sing kuwi? Ya sing kuwi le. Kenapa kok ndak ada fotonya bu? Memang kamu itu dengan bapak kamu ndak terlalu dekat le. Sampai akhirnya saya pun akhirnya karakter saya keras, kasar. Hobi saya waktu SMA adalah pencak silat. Saya hobi berkelahi. Dan akhirnya saya mengatakan saya romo. Saya harus membereskan. Maka saya pulang dari Filipina. Saya berpikir saya harus ngajak retret ayah, ibu dan adik-adik saya. Lalu saya telepon ayah saya, Pak, retret. Kita retret bareng-bareng keluarga yuk. Lalu ayah berkata, wah Raisa, akeh tugas sih. Aku tugas iki, tugas iki, tugas iki. Lalu saya berkata, Pak, saya Romo, retret. Lalu jawaban ayah, oh baik Romo. Taat. Tentara itu harus diatur dengan pangkatnya tinggi. Umat Romo. Lalu akhirnya waktu retret, kami semua berkumpul, bercerita. Mengungkapkan. Dan akhirnya saya baru sadar kenapa ayah begitu keras kepada saya anak pertama. Karena setelah dilihat pohon keluarga, ayah adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dan 2 kakak adiknya perempuan. Ayah satu-satunya laki-laki. Dan kakek saya seorang muslim. Ayah dulunya muslim. Waktu SMA menjadi Katolik. Kakek saya ustadz. Kalau Jumatan paling depan memimpin. Dan ayah berkata, kalau aku dulu kecil males sholat pagi, saya ditarik di pohon, dipecut oleh kakek kamu. Baru saya oh kenapa ayah keras pada saya? Karena dia diperlakukan yang sama oleh ayahnya. Jadi
hati-hati. Orang yang terluka tanpa sadar cenderung melukai orang lain. Maka itu harus dibereskan. Bagaimana cara membereskannya? Salah satu hal yang indah adalah saya baca dalam sebuah buku. You must know how to letting go. Apa artinya letting go? Melepaskan. Karena kalau Anda simpan terus, itu hanya menjadi penyakit saja. Tadi kan saya katakan bahwa kalau orang terluka, itu seperti mijit ini, nggak berubah-ubah. Orang terluka kan ada di gunung, ada di bawah sini. Supaya tidak ada di bawah sadar, di bawah sini, orang harus naikkan ke atas. Caranya bagaimana? Saya harus mengingat, jujur. Letting go artinya, saya ingat saya pernah kecewa dengan ayah. Saya marah, saya jengkel dengan pasangan saya. Dia tidak mau mendengarkan saya. Saya kecewa, dia terlalu sibuk dengan hobi dia. Dia terlalu sayang dengan mamah papahnya. Dia tidak pernah punya waktu untuk berbicara, ngobrol dengan saya. Dan Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang mampu memaafkan kalau tidak ada kuasa Tuhan dalam diri Anda. Maka memaafkan itu membiarkan saya dikuasai oleh Tuhan sehingga saya mampu memaafkan. Maka malam hari ini saya akan memakai anugerah dari gereja. Jangan pernah lupa, gereja itu selalu menghadirkan Tuhan dengan tanda-tanda yang jelas. Saya suka di gereja, salib selalu ada korpus. Simbol apa? Saya sudah diselamatkan oleh anak Tuhan, Yesus. Jangan pernah lupa, Yesus menderita. Jadi kalau Anda berdoa, lihat patung Yesus. Anda berkata, Tuhan Yesus, saya sakit. Yesus pun akan berkata, podo. Betul atau tidak? Betul. Kalau Anda berkata, Yesus saya dikhianati. Yesus akan menjawab, apa meneh aku? Yesus, saya ditinggalkan oleh suami yang menyayangi saya. Aku ditinggalkan oleh 12 muridku. Jadi pada saat Anda berdoa di depan Yesus yang ada korpusnya, maaf, penderitaan Anda tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tinggal apa? Berani nggak seperti Yesus dengan mengatakan, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saya nggak mau menderita. Tapi kata Yesus kemudian apa? Tapi terjadilah kepadaku seturut kehendakmu. Jadi kalau luka itu diizinkan Tuhan, terimalah, terimalah. Karena kalau pada saat Anda mengeluh, luka itu makin menyakitkan. Salib itu untuk dibawa, dipanggul. Bukan untuk dikeluhkan, diomongin. Saya sakit hati dengan suami saya. Suami saya menjengkelkan. Saya ditinggalkan suami saya. Iya toh kalau ibu-ibu ngobrol toh. Semua ibu-ibu ngobrol istrinya adalah penderitaan dengan suaminya. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Anda untuk apa? Betul Anda punya kekecewaan, betul Anda punya kemarahan, angkat itu. Terimalah. Dan salah satu simbol di dalam gereja yang indah adalah apa? Air suci. Air suci adalah lambang pembaptisan. Dan waktu dibaptis,
Apa yang terjadi dengan hidup kita? Siapa yang bisa saya kasih salib dari Itali? Apa yang terjadi dengan hidup kita waktu dibaptis? Iki Katolik atau bukan sih? Aduh, ya ampun Tuhanku Yesus. Apa yang terjadi? Dosa kita dihapus. Karena air adalah simbol menghapuskan, menghanyutkan. Dan Yesus berkata, akulah air kehidupan. Air itu adalah sumber energi supaya pohon itu hidup. Air suci adalah sumber supaya iman kita hidup. Maka nanti doa saya mengajak Anda hening. Coba Anda angkat apa yang ingin Anda sembuhkan dari Tuhan. Apa yang Anda ingin hapus dari Tuhan. Angkat saja, angkat. Percayalah. Kuasa Allah lebih besar daripada keraguan Anda. Percayalah. Ingat-ingat waktu Anda disakiti, dikecewakan. Nanti saya akan mendoakan Anda. Dan nanti ada saat di mana para asisten imam dan saya merciki Anda. Rasakan air itu adalah air yang menghanyutkan penderitaan Anda. Membersihkan Anda. Maka terimalah dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah disembuhkan. Ingat, belum terjadi mujizat kalau Anda sudah berterima kasih akan terjadi dalam hidupmu. Tapi jangan sampai seperti seorang anak muda waktu Paskahan. Ingat, misa Paskah kan selalu ada pembaharuan janji baptis. Saya misa anak muda jam 12 malam. Jadi yang hadir itu genderuwo, tuyul dan seterusnya. Anak muda udah pada ngantuk-ngantuk. Lalu setelah pembaharuan janji baptis, saya ngelihat ada satu anak muda yang ngantuk, saya kasih air. Serot. Apa kata dia? Anjing gitu. Kurang ajar sekali kata saya tuh. Setelah dia ngelihat saya merciki, saya perciki lagi. Langsung dia berkata, amin. Lihat Bapak Ibu. Jadi Allah itu membuat mujizat kalau kita percaya. Saya ingat peristiwa terakhir. Saya memberi retret juga saking hebatnya saya. Saya itu nggak tahu hebat, nggak tahu bodoh. Saya itu pemberi retret untuk bisu tuli. Jangan tertawa, serius ini. Saya kalau memberi retret oleh pembisu tuli, awalnya ada yang menerjemahkan pakai ini semua. Tapi lama-lama mereka tidak. Mereka lihat bibir saya. Karena mereka belajar ngomong kan dari Wonosobo. Mereka murid situ. Homo, las. Bibirnya las. Kayak si tukul. Kurang ajar kata saya itu. Kata saya, kamu udah cacat aja masih bisa menghina kata saya. Lalu suatu hari mereka mengajak saya ziarah ke Kaliori. Lalu, ya lah. Kemana? Hayoi. Apaan hayoi kata saya tuh. Woketo. Oh Kaliori. Oke, baik. Saya ziarah dari Jakarta mereka. Saya dari Bandung ke Jakarta tiba-tiba saya kena pening sebelah. Sakit sekali. Sampai saya masuk ke bis ketemu mereka. Mereka gini. Kalau gini tuh berarti selamat pagi. Karena matahari terbit. Kalau begini selamat petang. Kalau gini, oh ya pagi kata saya. Lalu, kenapa? Manget. Sakit. Ya. Duduk. Lalu saya duduk, kita bus maju. Itu enaknya pergi dengan mereka. Seperjalanan tenang. Lalu jam 5:30 kami sampai Purwokerto, semua turun.
Semua turun langsung berkata, "Homo, hoa, hoa." Ya, saya masih sakit, saya belakangan, jalan. Lalu kan kalau Anda ke Kaliori itu ada 7 Bunda Maria. Dan setiap Bunda Maria mata airnya itu, Bunda Marianya berbeda-beda. Ada patung Maria Fatima, Lourdes, Garabandal, lalu Guadalupe, Black Madonna, beda-beda. Lalu saya datang, mereka sedang ngantri. Terus saya mikir semalaman saya nggak dapat air, saya mau cuci muka, pliket. Lalu saya nggak ngantri, saya ambil yang kosong. Saya ngambil yang kosong, seorang ibu, "Homo, oleh. Kenapa?" Kata saya tuh, uwut, 7, hormat. Saya mau cuci muka, oleh, hosa, dosa, kata saya itu. Akhirnya karena saya tidak mau merusak iman mereka, saya pun antri. Baru kali itu pastor kalah dengan umat, kata saya itu. Dan pas antri pun apa yang terjadi, mereka tidak menyuruh saya ke depan. Suruh ikut antri, kata saya. Antri, sama-sama umat Allah. Iya, kata saya tuh. Lalu akhirnya saya cuci, karena udah sampai cuci. Yang kedua saya cuci, yang ketiga saya capek. Capek karena apa? Udahlah cukup, orang udah bersih. Saya mau keluar, ibu tadi langsung, "Mau uang. Huju, ampunnya. Saya sudah bersih, uang, dosa. Alah, dosa lagi," kata saya itu. Akhirnya saya setia ngikutin 7. Setelah selesai cuci muka, saya mimpin misa. Lalu setelah misa, saya doa. Lalu ibu tadi mendekati saya, "Homo, makasih." Kenapa? Makasih. Saya lega, sukacita, Homo. Saya datang banyak masalah, banyak takut. Sekarang saya sukacita. Tuhan menghibur dan menyembuhkan saya, Romo. "Oh iya, Bu?" "Ya." "Bu, tahu nggak? Saya datang tadi sakit kepala. Ambil air misa, sekarang masih sakit kepala." Lalu ibu itu berkata, "Romo kurang iman." Langsung saya ke depan Bunda Maria berdoa rosario lagi. Bapak Ibu, mengerti dari pengalaman saya? Air yang sama menghasilkan berkat yang berbeda. Saya menyentuh air itu untuk apa? Cuci muka. Tapi ibu itu menyentuh air itu untuk apa? Air berkat demi kesembuhan. Banyak yang menyentuh jubah Yesus tapi tidak semua disembuhkan. Hanya seorang janda yang mengatakan, "Bila aku sentuh jubahnya, pasti aku akan sembuh."